Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan materi kita pada bab 2. Setelah kemarin kita mengikuti ulangan harian, tetap dipelajari ya. Untuk uji kompetensi tetap harus dikerjakan. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang fenomena hancurnya alam. Ya, fenomena hancurnya alam, dan yang berkaitan dengan ini yaitu surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah yang akan kita bahas. Nanti yang pertama pada surat Az-Zalzalah terlebih dahulu, yang berkaitan dengan bagaimana hancurnya alam semesta. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini suatu saat pasti akan mengalami kehancuran, ya. Dan waktunya kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tugas kita hanyalah mempersiapkan bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan nanti di akhirat agar selalu bisa ya melakukan amal kebaikan sebagai bekal kita nanti di hari kiamat atau di akhirat ya. Langsung saja untuk surat yang pertama yaitu surat Az-Zalzalah, sebagaimana dijelaskan di sini tentang surat Az-Zalzalah, yaitu surat yang ada di dalam Al-Qur'an pada juz 30 yang terdiri dari 8 ayat ya. Diambil dari kata Az-Zalzalah pada ayat pertama, artinya yaitu goncangan. Surat ini diturunkan di Madinah sehingga disebut dengan surat Madaniyah ya, sesudah surat An-Nisa ya, jadi diturunkan setelah surat An-Nisa. Az-Zalzalah artinya goncangan, tergolong surat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah dan diturunkan setelah surat An-Nisa. Pokok kandungan pada surat Az-Zalzalah ini yaitu tentang berita besar, yaitu berupa goncangan alam semesta atau goncangan bumi yang sangat dahsyat, yaitu pada hari kiamat, dan bagaimana kebingungan manusia pada saat itu. Ini pokok kandungannya ya. Marilah kita baca bersama-sama ya, surat Az-Zalzalah ini yang harus kalian hafalkan beserta artinya. Mari kita baca bersama-sama, diperhatikan, dilihat catatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surat Az-Zalzalah ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam kandungan bumi. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi seperti ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka awha laha, maaf ya, nomor 4 tadi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ya, pada ayat ketiga ya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi seperti ini? Nah, sama. Wa qalal insanu malaha, dan bumi telah mengeluarkan bebannya. Dan ayat yang kedua itu artinya sama. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya,
Apa yang terjadi seperti ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kemudian pada ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun niscaya Allah akan melihatkan balasannya. Kita akan mempelajari tadi dari uraian ayat 1 sampai ayat 8 dapat kita ambil pada kandungannya. Nanti akan kita ringkas menjadi 3 kandungan dari surat Az-Zalzalah ya tadi. Kandungan dari surat Az-Zalzalah yang telah kita baca tadi ya. Yang pertama yaitu tentang kebenaran datangnya hari kiamat. Pada surat Az-Zalzalah ini Allah telah menjelaskan bahwa hari kiamat pasti akan datang. Apapun waktunya, tadi sudah saya jelaskan, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tetapi kita sebagai orang yang beriman harus yakin. Salah satu rukun iman adalah percaya datangnya hari kiamat. Kita harus yakin bahwa hari itu akan tiba. Ya, jadi kebenaran datangnya hari kiamat. Allah menjelaskan di situ. Ya, yaitu dengan goncangan yang terjadi pada hari itu. Goncangan yang dahsyat, bumi bergoncang. Apa yang ada di dalam bumi keluar. Ya, bumi memuntahkan apa yang ada di dalam perut bumi berupa apa? Ya, batu bara, ya, kandungan-kandungan di dalam bumi, gas panas dan lain sebagainya, semua keluar. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di dalam kubur. Orang yang telah meninggal di kubur, kemudian mereka akan keluar bangkit. Ya, ini bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi. Sehingga di dalam surat Al-Hajj di sini dijelaskan bagaimana ketika goncangan itu ada, ketika goncangan itu datang, manusia yang telah meninggal semua akan keluar. Ya, semua akan keluar. Bagaimana kondisi manusia yang masih hidup? Dalam kondisi ini, perempuan yang sedang menyusui, mereka akan lupa kepada anaknya. Sangkin bingung, sangkin takutnya. Orang yang sedang hamil lupa, mereka akan keguguran, tidak merasakan bayinya akan keluar. Ya, mereka akan keguguran, tidak terasa. Kemudian bagaimana bingungnya manusia diibaratkan seperti orang yang mabuk. Ya, ini luar biasa kejadian ini dijelaskan dan ini pasti terjadi. Maka dari itu, ya tadi kebenaran datangnya hari kiamat di sini dijelaskan, kita harus yakin ya bahwa hari itu pasti akan datang. Bagaimana gambarannya? Allah menjelaskan di dalam surat Az-Zalzalah tadi. Ya, manusia kebingungan, semua bingung, mengatakan ini ada apa? Ini ada apa? Ya, pada saat itu bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Kemudian pada kandungan yang kedua yaitu keyakinan akan adanya hari kebangkitan. Ya, setelah terjadi kerusakan, ya tadi bumi hancur. Ya, apa yang ada di alam ini semua hancur. Bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi, termasuk ya tadi Allah mengeluarkan, membangkitkan manusia yang ada di alam kubur. Pada saat itu Allah menjelaskan di sini, ya, ketika Allah mengeluarkan manusia dari dalam kubur, yaitu ya dalam keadaan bermacam-macam. Pada ayat yang ke-6, yauma idzi yaslun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Orang yang bangkit atau yang keluar dari dalam kubur, mereka akan keluar sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana dijelaskan ya di dalam kitab, di dalam tafsir bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur sesuai dengan amalnya. Ada na'udzubillah min dzalik, ada orang yang keluar dari dalam kubur bentuknya, wajahnya manusia, badannya seperti kerbau. Ada yang seperti monyet, sesuai amal perbuatan mereka. Allah memperlihatkan amal mereka. Na'udzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita nanti dalam kondisi yang baik, amal kita diterima sehingga kita digolongkan ke dalam hambanya Allah yang baik.
Itu ya. Jadi Allah akan memperlihatkan amal manusia ketika mereka keluar dari dalam kubur. Jadi ini keyakinan akan adanya hari kebangkitan. Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kubur dalam keadaan yang bermacam-macam. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu hidup kan di 4 alam ya. Alam rahim, yang pertama kita ada di dalam kandungan ibu kita. Kemudian alam dunia, kita lahir ke alam dunia ini yang sedang kita alami. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam kubur. Ya, alam kubur. Dan yang keempat adalah alam akhirat, nanti di mana manusia akan ditempatkan pada kehidupan yang abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada kandungan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang balasan amal yang adil. Di dalam surat Az-Zalzalah ini dijelaskan pada ayat ke-7 dan 8 ya. Ketika orang tersebut berbuat baik sedikit apapun, di sini dijelaskan sebesar biji sawi atau dzarrah ya, istilah biji sawi. Sekecil apapun amal kebaikan yang dibuat manusia, Allah akan mencatatnya. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh manusia, Allah akan mencatat kejelekan. Dan Allah akan memberikan imbalan sesuai dengan amal yang telah diperbuat oleh semua manusia di bumi ini. Itu saja. Jadi kandungannya ini 3, silahkan difahami, dipelajari, dihafalkan arti dan suratnya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Kita bisa lebih memperkuat iman kita. Kita yakin bahwa hari kiamat akan datang. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.